Sementara itu di kawasan Tamanggus, maksud kami Tanggamus, Lampung, angkutan pedesaan yang mengangkut belasan penumpang terjun ke sungai akibat jembatan gantung di Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, putus. Sebelum kejadian, warga sempat mendengar suara besi patah dan dalam hitungan detik jembatan langsung miring ke kiri setelah seling baja penahan putus. Mobil pun terhempas terjun ke sungai dengan kedalaman 10 meter. Akibat kejadian, sejumlah penumpang mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat sulit didapatkan dari habitat aslinya, seekor ular sanca kembang raksasa sepanjang 5 meter masuk dan bersembunyi di parit permukiman Desa Kemiri, Sidoarjo, Jawa Timur. Evakuasi berjalan dramatis karena ular menyerang saat ditangkap. Tiga petugas damkar nampak kewalahan saat mengevakuasi seekor ular sanca raksasa sepanjang 5 meter dan berat 50 kg di sebuah parit perumahan Geraha Kuncara, Desa Kemiri, Sidoarjo. Belasan warga pun ikut membantu mengepung dan memaksa ular keluar dari persembunyian. Proses penangkapan berlangsung dramatis saat ular menyerang. Selain itu, sempitnya lubang parit juga menyulitkan petugas untuk mengevakuasi ular menggunakan alat bantu penjepit. Setelah 2,5 jam, ular sanca kembang betina ini bisa ditangkap. Warga mengaku sebelumnya sempat melihat ular muncul pada sore dan malam. Diduga ular kerap memangsa beberapa ekor kucing piaraan warga. Nah, ketika saya datangi dia masuk lewat dari parit-parit ini dia ke dalam sini. Kedua kali itu terjadi. Nah, itu panjangnya sekitar 5 meter ularnya itu. Usai penangkapan, warga mengaku masih was-was sebab diduga masih ada pasangan ular jantan yang bersembunyi tak jauh dari lokasi ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, salah ucap bisa berakibat fatal, apalagi jika menyangkut adat istiadat yang dianut masyarakat. Gara-gara menyinggung adat budaya Toraja, komika Panji Pragiwaksono harus menjalani sidang adat dan didenda membayar 1 ekor babi serta 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat di hadapan puluhan tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat Tanah Toraja. Panji harus menjalani konsekuensi atas ucapannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Candaan itu disampaikan dalam satu stand-up komedi tahun 2013 lalu. Pemangku adat Tanah Toraja sepakat mengenakan denda terhadap Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu berbeda. Sanksi itu merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji secara terbuka meminta maaf dan mengakui materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini menjadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rindu pulang di Hari Raya Idul Fitri tahun ini kini bisa terwujud. Karena selain menambah armada, pemerintah juga telah memberikan diskon di seluruh moda transportasi. Lebaran selalu tentang perjalanan mudik, berkumpul di kampung halaman bersama sanak saudara. Rasa rindu rumah kini bisa dibayar dengan mudik yang bertabur diskon dari pemerintah. Keputusan memberi diskon transportasi diambil agar perjalanan Lebaran lebih ringan dan terjangkau. Bagi pemudik kereta api, pemerintah memberikan potongan tarif sebesar 30% dari tanggal 14 hingga 29 Maret 2026. Di jalur laut, ASDP mendapat stimulus berupa 100% diskon untuk jasa ke pelabuhan.
Sementara itu untuk pemudik yang memilih jalur udara dari tanggal 4 hingga 29 Maret 2026, diskon tiket pesawat kelas ekonomi diberikan sebesar 17 hingga 18%. Masyarakat bisa membeli tiket melalui laman website masing-masing moda transportasi. Kebijakan diskon transportasi diharapkan bisa menjaga kelancaran pergerakan mudik serta mendorong perputaran ekonomi selama periode Lebaran 2026. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, apa yang terjadi jika uang jutaan rupiah hasil nabung bertahun-tahun nyangkut di bank yang tiba-tiba bangkrut? Seperti yang terjadi pada ratusan emak-emak nasabah di Cirebon, Jawa Barat yang panik dan menggeruduk kantor Bank Cirebon mempertanyakan nasib uang mereka. Ratusan mama menggeruduk kantor Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat setelah mendengar pencabutan izin usaha bank tersebut oleh otoritas jasa keuangan. Para nasabah panik dan mempertanyakan nasib uang mereka yang ditabung di bank tersebut. Rata-rata nasabah merupakan pedagang pasar, khawatir uang yang mereka tabung selama bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak, kasusnya banyak. Kaget nggak ya? Ya kaget ya, orang dari OJK-nya udah dicoret. Sementara itu, di tengah kepanikan nasabah, perwakilan lembaga penjamin simpanan datang ke Bank Cirebon untuk memberi penjelasan ke nasabah soal pengembalian dana tabungan. Sebelumnya, OJK Cirebon juga menghimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena dana nasabah telah dijamin oleh LPS. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah ditemukan banyak masalah tata kelola yang amburadul di Bank BPR tersebut. OJK memilih menyuntik mati bank tersebut. Sementara dana nasabah akan dikembalikan melalui mekanisme yang berlaku di lembaga penjamin simpanan, yaitu untuk simpanan sebesar maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Jika lebih dari 2 miliar, sisa dana dikembalikan melalui proses penjualan aset bank. Dan bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Persib Bandung akan menghadapi Ratchaburi FC pada leg pertama fase gugur AFC Champions League 2 dan kemenangan tentu menjadi misi utama bagi kedua tim demi memudahkan langkah pada leg kedua yang digelar pekan depan. Ratchaburi FC akan menjamu Persib Bandung pada leg pertama fase gugur AFC Champions League 2 di Stadion Dragon Solar Park, Ratchaburi, Thailand. Ratchaburi mengakui bahwa kedatangan Persib membawa tantangan besar. Meski begitu, bermain di Dragon Solar Park akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Ratchaburi sekaligus menjadi kesempatan penting untuk mengamankan hasil positif demi membuka jalan ke putaran berikutnya. Sementara itu, Persib yang datang sebagai tim tamu dalam motivasi tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal. Pengalaman mengalahkan Bangkok United jadi modal Maung Bandung tampil solid di Thailand. Dengan modal itu, Tom Haya dan kawan-kawan diprediksi bisa mendapatkan keuntungan dari duel ini. Meski begitu, sang pelatih Boyan Hodak tetap memprediksi laga ini akan berjalan berat sejak menit awal. Laga ini diprediksi akan berjalan seru di mana Ratchaburi dikenal sebagai tim yang punya gaya bermain mengandalkan penguasaan bola. Sedangkan Persib bisa bermain pragmatis dan mengandalkan transisi untuk mencetak gol. Saksikan pertandingannya malam ini pukul 18.30 hanya di RCTI.